Al-Albani itu namanya Muhammad Nasir Al-Albani. Asalnya dari Albania. Hijrah bersama orang tuanya ke Syria. Awalnya bermazhab Hanafi. Lalu dia belajar hadis secara otodidak tanpa guru. Karena belajar hadis secara otodidak tanpa guru dan dia pengikut Wahabi, maka bagaimana hadis-hadis yang didhaifkan, disahihkan di kitab-kitabnya kacau. Mengapa kacau? Di kitab satunya bilang sahih, kitab satunya bilang dhaif. Itu Al-Albani. Makanya gak boleh ikut Al-Albani. Kalau ada buku lalu di bawah ada keterangan hadis ini sahih menurut Albani, ketahuilah ini buku Wahabi. Jangan dibaca. Kalau ketemu segera dibakar. Mengapa? Ini buku berbahaya. Apa yang saudara katakan sangat besar sekali. Saudara bertanggung jawab dunia akhirat. Mengatakan begitu terhadap Syekh Albani. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sebuah hadis sahih, man qala fi mu'minin ma laysa minhu asqalallahu adghatal khabar. Barang siapa yang mengatakan terhadap seorang mukmin apa yang tidak ada padanya, maka Allah akan tempatkan dia di radghatal khabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali. Saya mau profil Albani, Nasir Albani, karena dari pertama Al-Isnadu Minad-Din, Syekh Albani itu nggak punya guru, ngajinya hadis di perpustakaan, asalnya tukang jam, begitu. Jadi ada sebagian kitabnya Albani itu dikritik sama ahli hadis juga, begitu. Contohnya Hasan Segala di kitab Tanah Kutubnya mensalahkan Syekh Albani 1.500 kesalahan. Bisa cek kalau seperti itu. Kemudian Al-Hafidh Al-Humani juga mengutip juga banyak yang salah di kitab Albani itu. Di kitab Al-Hafidh Asy-Syaikh Yasin Al-Badani Ma'ruf bil Alam itu juga menyalahkan beberapa hadisnya Albani. Mohon dijelaskan siapa Prophet Albani, gurunya siapa beliau, dan kepada siapa sanad hadisnya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pembicaraan mengenai Syekh Albani, saya kira saudara tidak mengerti tentang siapa Syekh Albani. Maaf, saya kuliah di Syria. Di tahun karena beliau di Syria. Iya, beliau tidak hanya di Syria. Iya. Siapa gurunya, siapa? Apa mungkin orang menguasai berbagai macam cabang ilmu tanpa guru? Sebab di Syria itu terkenal kalau kuliah di sana ada maktabah Dohiri ya. Tentu semua orang masuk maktabah. Iya, dan di situ beliau terkenal selama 8 tahun tidak pernah keluar dari maktabah. Selama 8 tahun tidak pernah keluar kecuali hanya melakukan wajib-wajib saja. Lebih dari 8 tahun. Iya, jadi begitu. Tetapi tidak berarti beliau tidak berguru. Pertama guru beliau siapa? Bapaknya. Tahukah saudara bapaknya Syekh Albani? Nah, saya mau jelaskan enggak? Yang lain diam, sila duduk. Saya sekarang mau jawab sekarang. Saya mau jawab apa yang saudara katakan sangat besar sekali. Saudara bertanggung jawab dunia akhirat. Mengatakan begitu terhadap Syekh Albani. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sebuah hadis sahih, man qala fi mu'minin ma laysa minhu asqalallahu adghatal khabar. Barang siapa yang mengatakan terhadap seorang mukmin apa yang tidak ada padanya,
maka Allah akan tempatkan dia di radghatal khabal. Saya akan memberikan jawaban. Itu. Jadi Syekh Albani gurunya banyak. Pertama, satu saya tunjukkan bapaknya seorang ulama, seorang alim, belajar dengan bapaknya, belajar membaca kitab-kitab fikih dan lain sebagainya. Kemudian beberapa ulama dan beliau mendapat ijazah. Saudara baca di kitab biografi beliau, jelas nyata terang yang ditulis dan atas persaksian beliau. Ini saya ingin membantah saudara agar saudara membaca balik. Saya punya kitab. Ini pernyataan dari Syekh Utsaimin dari kalangan Al-Wahabi sendiri, komentarnya Syekh Utsaimin terhadap Albani seperti itu. Dalam pernyataannya, Albani itu menyatakan bahwa azannya yang dilaksanakan oleh Syekh Utsaimin itu adalah bid'ah. Begini kata Syekh Utsaimin, ya'ti rajulun fi hadzal asr laisa indahu syai'un minal ilmi wa yaqul, dia mengatakan adzanul jum'ah al-awwal bid'ah, itu kata Albani, li'annahu laisa ma'rufan ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yajibu an naktasiru ala al-adzan sani faqat. Fanaqulu lahu, ini kata Syekh Utsaimin, inna sunnata Utsman sunnatun muttabi'atun idza lam tukhalif sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun ahadun minas sahabah alladziina hum a'lamu minka ya Albani wa ahyaru ala dinillah bi mu'aradati wa huwa min al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin alladziina amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ittibaihim. Ini pernyataan saya ini dari kalangan Wahabi sendiri kepada Albani, menyatakan bahwa dia merupakan laki-laki yang tidak punya ilmu sama sekali dalam bidang agama. Apalagi dia menyatakan bahwa adanya Sayyidina Utsman itu merupakan bid'ah, seperti itu. Yang kedua, Albani mengkafirkan Imam Bukhari ketika Imam Bukhari menafsiri kalimat wajah dalam firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah ay illa mulkahu. Ini ada di kitab Sahih Bukhari. Kata Albani, itu adalah ditanyakan dalam kitabnya Fatwa Albani Sahifah 523. Ketika ditanyakan tentang masalah takwil tersebut, dia mengatakan hadza la yaquluhu muslimun mu'min. Ini kan berarti kan apa? Menyatakan bahwa Imam Bukhari itu bukan mukmin, seperti itu. Ketika menafsiri kalimat wajah dengan mulka, makanya dengan fatwanya ini berarti secara tidak langsung Albani itu mengenal Bukhari itu kafir, tidak Islam dan tidak beriman, tidak mukmin, seperti itu. Dalam kitab Malak Albani menyatakan dalam kitab Tahdhirus Sajid yang Ittihadul Qubur halaman 68, Albani itu mengajak kaum muslimin agar membongkar kubbatul khadra, kubah hijau yang menaungi makam Rasulullah SAW dan mengeluarkan jasad beliau dari dalamnya, seperti itu. Gara-gara fatwa seperti itu, Albani dianggap ini sangat kontroversial dalam pernyataan saya sependapat dengan Ustaz yang di depan itu, bahwa Albani itu kalau ini ada prioritasnya di sini panjang sekali. Memang beliau di kalangan Wahabi sendiri itu masih belum dipakai sebagai ulama hadis, seperti itu. Ya, Terima kasih. Kitab siapa yang saudara baca? Ini kitab Al-Utsaimin Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah Shahifah 438. Syekh Utsaimin sendiri. Enggak, kitab itu. Kitabnya. Oh, ini adalah saduran yang disadur oleh Ustaz Mahrus Ali, Ustaz Idrus Rofi dari LBMNU Jember ketika saudara bilang tadi bahwa itu dari Syekh Utsaimin. iya dalam kitab itu. Dalam kitab itu saudara telah berdusta. Iya, tadi saudara katakan bahwa itu dari Syekh Utsaimin. Harusnya dikatakan begini, membongkar kebohongan buku ini karangan siapa? Bukan dari Utsaimin. Karena kita yang nangkep di sini langsung dari Utsaimin. Padahal Utsaimin tidak menunjukkan kepada Albani, tidak tertuju ke perkataannya kepada Syekh Albani lain. Tapi kan bisa dijelaskan rojiknya kitab ini halaman sekian. Iya. Tapi tidak disebut Syekh Albani di situ. Tidak disebut Syekh Albani di situ. Itu adalah pernyataan beliau kepada Syekh Albani. Silakan dirinya menggali. Iya. Ya, maka itu harus dilihat dulu bahwa pertama harus dari kitab ini. Saya sebut dari kitab ini halaman berapa? Tadi kita 623.
3 tadi. Nah, Agak terakhir Ustaz. Biografi masalah imam-imam Wahabi di sana ada semua, dari Al-Bani, Al-Bani sampai kepada Syekh ini. nggak ada. Sampai dilanjutin. Nggak perlu dicek terlebih dahulu bahwa ini perkataannya ada memutar balik, dan saya akan jawab satu persatu. Ya kan? Karena yang mengarang ini adalah jelas mereka yang memusuhi sunnah. Daripada a'da'us sunnah yang memang menyerang sunnah dan ahlu sunnah, karena itu diputar-balikan perkataan Syekh Utsaimin tidak tertuju kepada Syekh Albani, lalu dikatakan kepada Syekh Albani. Buktikan aja Pak. Iya, memang betul. Nanti Gitu. bisa keluar Pak. Iya. Apa? Enggak. Saya akan menjawab ini karena berkaitan dengan fitnahan yang bertubi-tubi yang orang-orang fitnahkan kepada Syekh Albani rahimahullah taala yang tidak ada pada beliau. Yang sangat licik dari orang ini adalah, dan ini dapat diketahui dengan jelas, Syekh Albani betul berpendapat bahwa azan 2 kali pada hari Jumat saat ini tidak tepat karena telah hilang ilatnya. Beliau jelaskan. Syekh Utsaimin sebaliknya, khilaf ilmiah di antara para ulama. Sayangnya orang ini tidak membawakan perkataan Syekh Utsaimin yang begitu banyak yang memuji Syekh Albani. Salah satunya saya bawakan saja. Ketika Syekh Utsaimin bertakziah atas wafatnya Syekh Albani kepada istrinya, bahwa umur beliau sunnah semuanya, hidupnya dan matinya berada dalam sunnah. Itu takziah Syekh Utsaimin kepada Syekh Albani. Dan pujian-pujian yang lain banyak sekali. Jadi di sini dibawakan perkataan, betul Syekh Utsaimin mengatakan perkataan ya'ti rajulun fi hadzal 'asr. Yang dimaksud bukan Syekh Albani. Kalla thumma kalla. Kelicikan penulis untuk menyudutkan Syekh Albani. Kemudian kulli syai'in halikun illa wajhu, dan mengatakan Bukhari mengkafirkan. Dari mana sarih oleh Syekh Albani yang mentahris Sahih Bukhari, yang meringkas Sahih Bukhari, membela Sahih Bukhari. Ini fitnah yang sangat besar sekali. Kemudian mengajak membongkar kubah, tidak pernah ada di Tahdzirus Sajid tertulis tidak demikian. Sama sekali tidak demikian. Bukan itu, hanya dipotong-potong, dipenggal-penggal. Kenapa Syekh Albani? Karena Syekh Albani fi hadzal 'asr dia menegakkan sunnah bersama saudara-saudaranya, menjelaskan tentang manhaj salaf, menghancurkan bid'ah dan ahlinya, menegakkan tauhidullah, menghancurkan kesyirikan dan ahlinya, bersama saudara-saudara yang lain, menampakkan manhaj salaf, mendakwakan. Kami tidak mengatakan bahwa Syekh Albani maksum, tidak, ada kesalahannya. Kemusuhan terhadap para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sampai Syekh Utsaimin dan Syekh bin Bas dan lain-lain para ulama juga terkena fitnahan. Bahkan tidak aneh, dahulu Asy-Syafi'i juga dituduh berbagai macam tuduhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus adil dan periksa kitab-kitabnya langsung.
Tidak mungkin Syekh Nasir langsung mengatakan, Syekh Utsaimin langsung menuduh Syekh Albani. Tidak. Perbedaan ilmiah dalam masalah ijtihadiyah, dalam sebagian permasalahan ahkam wajar di antara para ulama, sebagaimana perbedaan madhab yang 4. Ada yang berpendapat demikian dan begini dan seterusnya. Oleh karena itu fitnahan seperti tadi Syekh Albani tidak mempunyai guru adalah min abtalil batil, dari sebatil-batil perkataan. Karena begitu banyak gurunya Syekh Albani dan dijelaskan, dan hal yang tidak masuk di akal seorang berilmu tanpa guru dan mengetahui dengan sejumlah hadis dan rawi. Sehingga Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan tidak ada di kolong langit ini orang yang lebih alim pada zaman ini tentang hadis selain Syekh Albani. Harus ada bukti. المستمع عين فاغين بعث يسأل ويقول: ما هو رأي سماحتكم في الاعتماد على ما صححه الألباني؟ الشيخ محمد عبد الألباني نصر الدين الألباني من صيغة الناس، وهو من العلماء المعروفين بالاستقامة والعقيدة الطيبة والجد في تصحيح الأحاديث وبيان حالها، فهو عمدة في هذا الباب، ولكن ليس بالمعصوم، قد يقع من خطأ في تصحيح بعض الأحاديث أو تضعيفها، ولكن مثل غيره من العلماء كل عالم هكذا له بعض الأخطاء من الأولين والآخرين. فالواجب على طالب العلم أن ينظر فيما صححه وحسنه وضعفه، إذا كان من أهل العلم من أهل الصناعة يعرف الحديث وينظر في طرقه وينظر في رجاله، فإن ظهر له الحق له الشيء فالحمد لله، وإلا اعتمد ما يظهر له من الأدلة التي سلكها أهل العلم في هذا الباب، لأن أهل العلم وضعوا قواعد تصحيح الأحاديث وتضعيفها. أما غير أهل العلم فمثله عمدة في التصحيح والتضعيف، لأنه من أهل العلم ومن أهل هذا الشأن، قد درس هذا المدة طويلة وسنوات كثيرة. نسأل الله لنا وله التوفيق وحسن العاقبة. نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. وقد ذيل محدث عصر الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني وفقه الله، ذيل على هذا الكتاب بالإشارة المفيدة القليلة الأسطر الكثيرة المنافع، يبين فيه بعض الغامض من الألفاظ، وكذلك يبين درجة الحديث من صحة أو حسن أو ضعف، فبذلك كمل ولله الحمد هذا الكتاب. ونسأل الله تعالى الذي من علينا بابتدائه أن يمن علينا بانتهائه، وأن ينفعنا به وجميع من سمعه، إنه على كل شيء قدير.